Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, amal yang paling utama 17 Juni 2024 nanti, amal yang paling utama adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Itu yang paling utama. Bagi yang sudah nyetor kurban, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah setelah pengajian subuh ini makin semangat dia menyetorkan. Bagi yang belum ada duit, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Mau 2,5, 26, 27, 28, 29, itu belum sebanding apa-apa dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihitung oleh Ustadz Kemas Ali, guru kita. Kalau satu hari dia berapa ribu Ustadz Kemas Ali? 8.000. Dihitung Ustadz Kemas Ali 8.000 sehari. Itu berarti setahun, maka sudah cukup. Sekarang ada orang yang duitnya keluar sehari bukan 8.000, 18.000. Pus pas. Berkurban tembakau. Pas ditanya, kok kenapa tak berkurban? Berkurban itu kan mencari amal, Ustadz. Iya, saya ini yang saya lakukan ini beramal juga Pak Ustadz. Apa amal kau? Membakar dosa Pak Ustadz. Tembakau ini kan dosa Pak Ustadz. Iya, maka mesti kita bakar dia Pak Ustadz. Ada aja jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan menjelang tanggal 17 Juni. Sekarang baru tanggal 26. Masih ada waktu lagi 2-3 pekan lagi. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muko-Muko beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau anak kita selalu dilindungi Allah, ajarkan dia salat subuh berjamaah. Kalau mau keluarga kita di dalam naungan Allah, maka bawa istri salat subuh berjamaah. Kalau mau muko-muko ini dilindungi Allah, maka bawa semuanya masyarakat sholat subuh berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, penuh masjid kita melimpah ruah. Mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh dia tidak keluar masjid, duduk berzikir. Kalau ada pengajian, buat pengajian. Kalau tak ada pengajian, duduk aja baca Quran agak 1 juz 1 jam. Sampai jam berapa keluar masjid? Sampai waktu terbit matahari, namanya syuruk. Nama solatnya isyraq. Banyak orang tersilap. Nama ayatnya sujudnya tilawah, nama ayatnya sajadah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq. Hadisnya hadis hasan, ada dalam Sunan Tirmidzi. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi yang menyebutkan hadis itu hadisun hasan. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir. Kalau sanggup baca Quran, tak sanggup duduk aja zikir, istighfar, solawat, la ilaha illallah, tasbih, duduk berzikir hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Kalau payah kita tak tahu jam berapa terbit matahari, tengok, cek saja di daerah kita, tapi tak semua daerah. Bagi kita di Sumatera bagian barat, di Sumatera ini wilayah barat Indonesia rata-rata bisa ini dipakai. Tengok waktu maghrib. Jadi maghrib kita jam 6.14. Berarti kita tausiah sampai jam 6.14. Pas jam 6.14 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing sendiri. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Balasannya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Nanti buat di masjid masing-masing. Apalagi hari libur macam ini, hari Sabtu, hari Ahad, buat pengajian di masjid, diundang jamaah. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain cara memanggil orang ke masjid. Ada kawan saya pengurus masjid, setiap petang Sabtu diundang jamaah tuh macam undangan walimah. Kepada jamaah harap datang besok subuh Ahad kita ke masjid. Diundang, jangan bosan, jangan jemu. Setiap pengurus masjid berkreasi untuk mengajak jamaah ke masjid. Ada satu lagi jamaah di masjid tempat kita, itu lain lagi. Diumumkan ke setiap rumah, ke grup-grup WhatsApp, hadir subuh Ahad, ada sarapan pagi gratis. Oh, ramai. Ibu-ibu ada yang bawa lontong, ada yang bawa ketupat, ada yang bawa nasi lemak, bercampur semuanya makanan, ramai. Ada pula di beberapa masjid bagus, harap datang, yang tak datang jenazah tak kami urus. Ini lebih bagus lagi, banyak datang. Saya lain macam-macam masjid itu saya perhatikan bagaimana cara mereka. Ada masjid di kepulauan, sampai saya di pulau, dibuat mereka baleho besar-besar depan masjid. Masjid mencari orang hilang sejak Idul Fitri. Besar-besar. Jadi ini semua hanyalah membangkitkan, memicu akal orang supaya kenapa aku tidak ke masjid. Diundang, sediakan sarapan, diancam tak datang ngurus jenazah masing-masing, berita masjid kehilangan. Kesemuanya itu hanyalah memicu pikiran kita supaya kita ke masjid. Jadi pengurus jangan pernah bosan untuk mencari ide-ide di internet. Supaya apa? Intinya supaya orang datang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita anak cucu kita termasuk yang memakmurkan masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti tanggal 8 Juni hari Sabtu, 8
8 Juni hari Sabtu itu tanggal 1 Zulhijjah. Apa kelebihan 1 Zulhijjah? Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Dari tanggal 8 Juni itu nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 8 Juni Sabtu itu nanti, itulah 10 hari amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya hadis sahih. Sengaja sekarang saya sampaikan supaya kita masing-masing melingkari kalender 8 Juni. Banyak orang sekarang melingkari kalender cair gaji 13. Balik dari sini ambil spidol. Yang punya handphone tandai sekarang 8 Juni hari yang paling disukai, dicintai Allah. 8 Juni 2024, tahun depan berubah mundur 11 hari. 8 Juni itu nanti apa amal kita pada 8 Juni? Bangun sahur, melaksanakan puasa sunnat. 8 Juni 1 Zulhijjah paling afdol selama 9 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini melaksanakan puasa. Bagus bagi bapak ibu. Tak bisa kami puasa Pak Ustaz, sibuk masuk kantor. Bohong. 8 Juni hari Sabtu tak bisa mengelak. Tak bisa tanggal 8 Juni. Tanggal 9 Juni hari libur, hari Ahad. Tanggal 10 Juni hari Senin. Jadi yang puasa tanggal 10 Juni dapat 4. Saya puasa 10 Juni 3 Zulhijjah hari Senin, dapat 4 keutamaan. Pertama, qadhanya lunas. Niatnya niat qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan kemarin tinggal 7 hari, mau diganti di bulan Syawal, kue hari raya tak habis-habis. Inilah masanya. Nanti hari Senin tanggal 8, 9, 10 Juni hari Senin, niat puasa qadha, qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Zulhijjah, dapat pahala puasa bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi niatnya tetap satu. Nawaitu sauma ghadin, saya niat puasa besok pagi, melaksanakan puasa qadha. Bagi ibu-ibu, udah 3 kali saya ingatkan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya lakinya tinggal 70 hari. Musafir, sakit, lupa, kapan mengqadha? Inilah waktu yang paling afdal mengqadha. Qadhanya lunas, pahala puasa sunatnya dapat. Kalau bertepatan dengan hari Senin, Senin Kamisnya dapat. Salah satu rahasia sehat berpuasa. Orang zaman dulu makan gula jadi energi, makan santan jadi tenaga, makan kambing jadi bersemangat. Orang sekarang makan kambing kolesterol, makan gula diabetes mellitus, makan lemak santan sumbatan saluran darah. Kalau kebetulan yang saya sebutkan ini pas macam penyakit dia, jangan tersinggung, saya tak ada tahu, ini kebetulan aja. Kenapa orang dulu minum gula badannya sehat? Karena habis dia makan santan 1 mangkok, gulai kambing, minum 1 gelas, habis itu dia membajak sawah 1 hektar. Habis dibakar kalori. Orang sekarang makan gulai, makan daging, minum gula, tarik selimut, hidup asin, menggumpal di badan.
Badan kita ini cair, air. Air ini kalau dicampur sama gula, airnya kalah, jadi kental. Kalau dicampur dengan minyak, airnya kalah, jadi kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat, menyemburkan darah ke otak, maka dimakan pil pengencer darah, berefek samping ke penyakit-penyakit yang lain. Maka cara untuk mengencerkan darah, memakan kolesterol, kalori yang berlebih di badan, cara yang paling bagus tanpa obat adalah banyak-banyak puasa sunnah. Ibu-ibu puasa bagus, banyak ibu-ibu ini puasa. Nawaitu sauma ghadin lil diet. Puasa bukan diet, puasa lillahi ta'ala. Diet itu bonus hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak jamaah yang menduga menengok badan saya yang slim ini, nah ini Ustadz ini rahasianya pasti banyak puasa sunat. Tidak, saya jarang puasa sunat. Makanya kadang kalau saya musafir ceramah, saya tengok Pak Bupati tak makan, saya puasa. Pak Kapolres tak makan, saya puasa. Segan pula saya yang ceramah, orang yang puasa. Dibalikkan mereka ke saya, Ustaz tak puasa, aku musafir. Untung ada alasan. Siapa yang musafir, jarak kosor solat, maka dia boleh tak puasa wajib. Ini untuk membela diri saya, pada tahu nanti ada orang alah somat ceramah aja, dia tak ada puasa. Aku musafir. Semalam dari Lubuk Linggau ke Muko-Muko lewat 89 km. Hari ini dari Muko-Muko ke Bengkulu Selatan, rupanya saya tengok di Google Map lebih jauh dari semalam. Musafir tak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu dipikirkan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula. Yang membuat hidup kita ini susah inilah pikiran. Terlalu dipikirkan, cemana nanti jalannya, cemana nanti, tak usah. Pejamkan mata, tidur. Orang banyak duit bisa beli tempat tidur harga 1 miliar, tapi satu yang tak bisa dibeli, apa dia? Tidur. Tidur tak bisa dibeli. Makanya saya kalau menengok ada jamaah yang tertidur waktu saya sedang ceramah, tak pernah saya larang. Berarti pengajiannya sudah masuk ke hati dia. Kalau ada yang tidur, biarkan aja. Sampai kita pulang, biarkan dia tidur. Nah, maka yang paling afdal nanti 9 hari itu puasa. Tanggal 8 hari Sabtu, 9 hari Ahad, 10 Juni hari Senin, tanggal 11 hari Selasa, Rabu 12, Kamis 13, Jumat 14, Sabtu 15, Ahad 16. Tak bisa kami Pak Ustadz, kami kerja berat, mendodos sawit, mengutip brondol, menakik gotah karet, memotong rambung, ke laut. Tapi untuk yang 17 ini jangan sampai tinggal. Tolong yang untuk tanggal 17 Juni jangan sampai tinggal. Kenapa? Karena itu hari Arafah. Saudara kita sedang wukuf di padang Arafah. Ada 360 malam dalam setahun. Semua malam itu yang paling mulia satu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam. Tapi kalau siang beda malam sama siang. Kalau malam memang yang paling baik malam Lailatul Qadar. Tapi siang sepakat ulama, siang yang paling baik adalah siang hari Arafah. Makanya jadi jangan sampai tinggal nanti tanggal 16 Juni hari Arafah. Kebetulan hari Ahad, tak ada alasan, libur hari Ahad. Maka melaksanakan puasa, saya berniat puasa Arafah. Kami Pak Ustadz masih ada utang. Utang wajib, puasa Arafah sunat. Mana yang didulukan? Didulukan yang wajib apa yang sunat?
bukan yang wajib. Sibuk sholat sunat Idul Fitri, sholat Idul Adha, subuh tak sembahyang. Itu sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Rukunnya celana dulu, tutup aurat dari pusat sampai ke lutut, itu yang wajib. Adapun pakai sorban, pakai peci, itu sunat. Maka yang wajib dulu. Macam mana kami supaya dapat dua-duanya Pak Ustadz? Yang wajib pun kami dapat, yang sunat dapat. Saya niat besok puasa qadha tepat pada hari Arafah. Qadhanya lunas, Arafahnya dapat puasa bulan Zulhijjah, dapat puasa bulan haram. Itulah enaknya kalau suaminya sudah ngaji, maka nanti malam hari Arafah suami pun membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'an aiqaza ahlahu. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Bapak yang sudah ngaji, ambil air, percikkan ke wajah istri. Wake up my darling. Itu kalau yang masih bulan madu. Tapi kalau udah punya 3 anak, bangun. Tanda sayang kepada istri, bangunkan dia untuk masak sahur, untuk bangun puasa sunat Arafah. Mudah-mudahan umur kita panjang nanti. Macam mana kalau mati kita? Kalau mati kita, tapi kita sudah niat dari sekarang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mati kita dapat pahala puasa Arafah walaupun belum dilaksanakan. Sebelum tidur niat tahajud, terbangun pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidurnya itu sodakoh dari Allah. Tapi jangan tiap malam begitu. Tiap malam, sekali-sekali oke lah. Niat mau tidur aku tahajud, insya Allah terbangun. Cobalah terbangun. Niat jam 4 terbangun jam 4. Niat jam 3 terbangun jam 3. Tadi malam kami pulang sampai penginapan jam 10 lewat, hampir jam 11. Begitu begini begono jam 12. Niat jam 4. Bangun jam 4. Sebelum berbunyi jam waker handphone, bangun dulu, usahakan mandi. Mandi malam itu membuat badan kita segar, sehat, fresh. Amalan orang-orang tua saya dulu, dari datuk-datuk saya dulu, almarhumah mak saya sampai ke saya, amalkan mandi malam sehat supaya badan segar bugar. Jangan sampai lemah, letih, lesu, letoy, loyo, luklai. Masih muda tapi bawaan macam mau mati. Malaikat maut mau mencabut nyawa, ini udah kucabut atau belum nih? Kau udah mati duluan. Usahakan kita bangun fresh, semangat. Karena waktu kita tidur, badan kita ini berkeringat, bau, zat asam. Maka kalau kita mandi, segar, bersih. Maka setelah bangun, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Banyak dosa kita. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Apa hajat-hajat kita? Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan. Menunggu azan 3 amalan. Pertama, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampailah datang mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa? Ayo kita ke masjid. Sudah siap, berangkat. Kalau tak bisa tahajud jam 2, jam 3. Tak bisa jam 3, jam 4. Tak bisa jam 4, jam 4.30. Jam berapa muko subuh? 4.54. Jam 4 lewat 45 terbangun, masih bisa tahajud sampai azan subuh. Sampai azan subuh atau sampai masuk waktu subuh? Sampai masuk waktu subuh. Jangan bilang sampai azan subuh, karena banyak muazin terlambat.
Apalagi ada orang kaya dia bangun masjid, dia yang menggaji muazin, diteleponnya muazin, jangan azan dulu, aku mau tahajud kan? Bisa. Sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, habislah waktu tahajud. Nah, setelah itu barulah segar ke masjid, makan sahur. Makan sahur sebelum masuk waktu subuh. Lalu itu yang 4 itu apa? 4 10 menit sebelum azan subuh, itu namanya waktul ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. 4 hati-hati, gosok gigi supaya jangan sampai ketika sholat subuh menggantung ayam, ikan, daging, cabai. Ada orang model sholat ini sempat pula dia menyusun ayam sini. Gara-gara apa? Gara-gara waktu imsak masih makan. Makanya waktu imsak ini dalam mazhab Syafi'i dalilnya adalah hadis dari riwayat Anas bin Malik. Berapa lama jarak Nabi makan sahur dengan azan? 50 ayat, 50 ayat. Dihitung 50 ayat itu tidak terlalu cepat, tak terlalu pelan, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. 50 ayat, itulah dia muncul waktu imsak dari 4 ke 4:54. Kalau ditanya orang, datang anak ibu bertanya, mak, iya, subuh kan jam 4:54, iya, itu yang 4:44 itu apa? Imsak. Dari mana datang waktu imsak? Pokoknya dari dulu memang udah gitu. Itu datangnya adalah dari 50 ayat. Tapi itu bukan wajib, itu waktul ihtiyat. Seandainya terbangun sebelum azan 5 menit, tetap makan sahur. Tapi kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut berisi makanan, mulut berisi air minum, ditelan atau dikeluarkan? Keluarkan. Siapa yang menelan makanan waktu azan, batal puasa. Mana dalilnya? Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi, jelas fajar sodik dan fajar kadhib. Tapi Pak Ustadz, ada ini hadis, siapa yang sedang makan terdengar suara azan, maka telanlah, habiskan. Maksudnya azan yang pertama. Azan itu ada 2. Di Madinah sampai sekarang, Makkah azan 2. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pertama, makan aja. Tapi kalau sudah azan yang kedua, tidak ada tawar menawar, maka puasanya batal, maka keluarkan. Insya Allah ini teknis tentang puasa nanti. Saya tak sanggup puasa Pak Ustadz, sudah tua renta, musafir, banyak keluar kota, dibawa Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, ada urusan ngukur tanah sawit, kami mendodos, kami panen, tak bisa puasa. Yang tidak bisa puasa, banyak-banyak sholat sunat. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tadi qobliyah subuh. Habis ini sholat sunat isyraq. Pulang ke rumah jam 9-10 sholat duha. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Memperbanyak sholat sunat. Saya tak bisa sholat sunat Pak Ustadz, lutut sakit, kepala berkunang-kunang. Buka Quran, usahakan selama 10 hari ini khatam. Buka Quran. Saya tak bisa buka Quran Pak Ustadz, repot kemana-mana bawa Quran. Quran digital, download Quran digital, aplikasi Qura'a, Qraa, beli di apa itu namanya tempat beli aplikasi itu?
Nah, saya tahu, cuman ngetes saja, tahu tak orang ini. Play Store. Nah, tulis di Play Store qiraah, download, nah, baca Quran. Baca Quran. Begitu banyak. Banyak bapak-bapak nih, Bu, asal ibu dekati dia dengan handphone, baca Quran. Begitu ibu pergi main game. Baca Quran. Baca Quran sampai ayat di mana? Stop, lanjutkan lagi. Tak bisa khatam, tak masalah, tak dosa, lanjutkan. Satu hari bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz, lanjutkan lagi. Baca Quran. Amal yang paling afdal, puasa. Tak bisa puasa, baca salat sunat. Tak bisa salat sunat, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa, Pak Ustaz. Asal dibuka Quran bersatu huruf nih Pak Ustaz. Titik nun udah 3 udah. Tutup Quran. Amal terakhir puasa, salat sunat, baca Quran. Tak juga bisa. Amal terakhir zikir. Ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai, disukai Allah wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah. Basah berzikir mengingat Allah. Maka basahkan dengan zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tadi saya berzikir itu memang di beberapa masjid kalau diminta saya jadi imam. Kalau kebetulan sedang tidak batuk, saya maju ke depan sekaligus berdakwah cara mengajarkan imam berzikir pelan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Karena banyak di beberapa tempat waktu kami parkir pinggir jalan mau ceramah, mendengar imam banyak ceramah. Maka kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, supaya membiasakan berzikir pelan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz, zikir itu buka mata atau tutup mata? Tergantung nyamannya macam mana. Kalau nyamannya buka mata, buka mata. Saya kalau zikir buka mata ini tak khusyuk Pak Ustaz. Kenapa tak khusyuk? Nampak saya, kawan saya itu telekungnya mahal. Asal terbuka mata saya tengok mahal kali telekungnya. Tutup. Saya Pak Ustaz kalau berzikir tutup mata ini terganggu Pak Ustaz. Waktu tutup mata datang nampak muka hantu, datang kuntilanak, datang. Rupanya suka nonton film hantu. Kalau nampak macam-macam waktu sedang pejam mata itu, untuk menghilangkannya bukakan. Namanya waridat. Waridat itu penampakan yang datang macam-macam waktu pejam mata. Kalau dia datang mengganggu, itu setan. Bukakan mata. Saya Pak Ustaz asal dipejam terganggu, asal dibuka ganggu. Pindah tempat lain. Karena Allah menyuruh kita siru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Tapi ada zikir ini macam-macam. Ada Habib mengajarkan yang paling afdal sholawat. Ada orang tarekat mengatakan yang paling afdal adalah Allah, 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 Allah. Ada lagi tarekat Qadiriyah zikirnya jahar, la ilaha illallah. Ada lagi tarekat Naqsabandiyah zikirnya sir, tak bersuara. Akhirnya jamaah pas ditanya, kau mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Coba dulu 100, sedap 200, 500, 1000. Mana yang paling nyaman itu teruskan. Ada orang nyaman zikirnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kau kenapa istighfar terus? Dosaku banyak Pak Ustaz. Tapi ada orang yang zikirnya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ada pula orang zikirnya Allah, 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 Allah. Mana yang paling nyaman? Teruskan. Macam makanan. Ada coba sambal belacan, pedas menyengat. Tempoyak, ini yang sedap Pak Ustaz. Jadi mana yang paling nyaman itu teruskan. Kalau Ustaz mana yang Ustaz amalkan? 3. Pertama saya beristighfar dulu. Habis beristighfar selawat. Habis berselawat baru afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba dulu 100, sedap 100 200, sedap 200 300. Nikmati zikir, nikmati sampai kita hanyut di dalam zikir, nikmati sampai kita merasakan manisnya zikir. Maka ini dicoba. Kalau dia tak dicoba kita tak tahu. Matikan handphone. Ini baru berzikir 20 kali dan nengok. Rusak konsentrasi kita. Begitulah kita berzikir ini. Lalu kemudian amal utama selesai sampai tanggal 9. Di tanggal 10 Zulhijjah amalnya bukan lagi puasa. Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah. Pada tanggal 10 Zulhijjah amal yang paling utama 17 Juni 2024 nanti, amal yang paling utama adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Itu yang paling utama. Bagi yang sudah nyetor kurban, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah setelah pengajian subuh ini makin semangat dia menyetorkan. Bagi yang belum ada duit, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Kalau di Bengkulu, di Muko-Muko, berapa setoran sekarang Pak? 2,5? 23? Muko-Muko 23, di Pekanbaru 29. Ternyata Muko-Muko ini bukan cuman alamnya indah, sapinya murah. Maka orang Pekanbaru yang mau berkurban datang kalian ke Muko-Muko. 2,5. Mau 2,5, 26, 27, 28, 29, itu belum sebanding apa-apa dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihitung oleh Ustadz Kemas Ali, guru kita. Kalau satu hari dia berapa ribu Ustaz Kemas Ali? 8.000. Dihitung Ustaz Kemas Ali 8.000 sehari. Itu berarti setahun, maka sudah cukup. Sekarang ada orang yang duitnya keluar sehari bukan 8.000, 18.000. Pus pas. Berkurban tembakau. Pas ditanya, kok kenapa tak berkurban? Berkurban itu kan mencari amal Ustaz. Iya, saya ini yang saya lakukan ini beramal juga Pak Ustaz. Apa amal kau? Membakar dosa Pak Ustaz. Tembakau ini kan dosa Pak Ustaz. Iya, maka mesti kita bakar dia Pak Ustaz. Ada aja jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan menjelang tanggal 17 Juni. Sekarang baru tanggal 26. Masih ada waktu lagi 2-3 pekan lagi. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Potong, sembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Yang paling afdal sembelih sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri dengan pisau 63 ekor waktu haji wada. Potong 63 ekor. Kira-kira kalau ada laki-laki umur 63 tahun menyembelih unta 63 ekor, itu orangnya sehat apa sehat? Sehat. Umur 63 berbunyi matahari sudah terbit. Itu hebatnya di Muko-Muko. Matahari terbit berbunyi. Asal berbunyi
terbit matahari. Azan berbunyi, terbit matahari. Azan berbunyi, terbit matahari. Sampai suatu hari matahari terbit, dia tak berbunyi. Rupanya baterai habis. Jadi ketika nanti bapak ibu sanggup menyembelih, maka sembelih sendiri. Karena tak sanggup menyembelih sendiri, ilmunya ada. Sudah ikut pelatihan sama Juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Sudah ikut pelatihan sama Juleha. Bagi yang belum buat pelatihan, hubungi Ustadz Kemas Ali supaya dibuatkan nanti pelatihan. Aku penakut Pak Ustadz. Latihannya pakai batang pisang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Perempuan tidak menyembelih sendiri. Tapi kalau ibu mau ikut pelatihan, bagus. Apalagi yang lakinya masih mabuk sakau, bagus. Beli golok satu, balik dia ke rumah. Gini bang, laki-laki yang tak sembahyang, bagus ibu. Daftar segera. Juru sembelih halal. Bagi yang tak sanggup menyembelih, maka penyembelihannya diserahkan ke panitia. Itulah asal muasal ada panitia kurban. Dulu tak ada panitia, Nabi tak ada bagi panitia. Tapi karena kita sibuk, tak sempat beli kambing, tak sempat mencari sapi, tak sempat memotong, terbentuklah panitia. Akadnya tolong jelas. Aku bayarkan 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Masukkan biaya operasional karena di situ ada 5 biaya. Pertama, survei mencari sapi. Yang kedua, membawa sapi dari lokasi ke muko-muko. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong, nginap dulu 2 malam. Siapa? Di hotel mana diinapkan? Siapa yang berjaga malam menjaga? Masuk biaya operasional. Yang keempat, tukang sembelih itu mesti digaji. Tidak bisa diambil dagingnya, kepalanya kasih ke tukang sembelih. Tak boleh. Tak boleh. Bagian kurban itu jadi upah, tak boleh. Mesti tanya dia, "Bapak tukang potong?" "Ya." "Satu kepala berapa Pak?" "Ah, tak usahlah dibayar." Tak gitu Pak. Kasih tahu Pak berapa. Soalnya tukang potong ini tak bisa kalau tak ditanya. Jangan sampai nanti naik pisau tuh. Yang kelima, tukang kulit. Tukang kulit mesti digaji. Tak bisa diambil kasih kupon, tak bisa. Yang bisa dikasih kupon itu yang relawan-relawan itu. Relawan dapat 2 kupon. Kupon pertama sebagai masyarakat, kupon kedua sebagai panitia relawan. Bisa. Tapi tukang sembelih dengan tukang kulit ini spesialis, dia dikasih upah. Upahnya dari mana? Dari biaya operasional. Jangan diambil dari duit masjid. Duit masjid tidak boleh diambil untuk beli kresek, beli tenda, beli pisau, beli tali. Itu diambil dari biaya operasional. Makanya akadnya di awal mesti jelas. Nah, setelah itu dipotong, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, daging bertimbun. Datang ibu-ibu mengambil daging, datang bapak-bapak mengambil daging, cincang, potong, disup untuk makan panitia. Ini yang dimakan nih jatah siapa? Hati-hati, makan sapi, kambing, kerbau, lembu punya orang, makan haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Akadnya mesti jelas. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang harap maju ke depan. Bapak insinyur, bapak doktorandos, bapak AKBP, bapak letnan kolonel, bapak ustadz, maju 7 orang. Bapak, ya, jatah bapak ada 1/3 di sini ya. Kami minta 5 kilo ya Pak, untuk kami makan pagi ini. Karena kalau tak kami makan, kami tak bisa motongnya, lemas. Minta 5 kilo ya Pak. Kata yang 7 orang tadi, ambillah. Tapi ada 1 orang yang agak pelit. Enggak, naikkan pisau. Minta ya Pak ya. Ya Pak, ayo ambil. Begitu cara menghalalkannya. Jangan asal ambil karena daging belum dibagi. Setelah dipotong,
yang paling afdal adalah akala min kabidi udhiyatihi, makan hati hewan kurban. Ambil hatinya, potong, cuci, jangan sampai tak dicuci, darah najis, siram limau, hilang bau amis, bakar. Kenapa tak dagingnya? Dagingnya lama masak. Kalau hatinya lunak, potong tipis cepat. Itulah makanan pertama di hari kurban. Itu beda Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri pagi sebelum sembahyang makan dulu lontong, ketupek, gulai paku. Tapi kalau Idul Adha tak ada makan apa-apa sampai setelah sholat habis motong. Itulah makanan pertama, littabarruk, mengambil barokah. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. The best yang paling. Makan sedikit saja, satu suap, bagikan semua. Pak Haji datang orang panitia bawa kupon. Pak Haji, ini kupon untuk Pak Haji. Saya mengamalkan ceramah Ustaz Somad, kuponnya saya tak mau. Dagingnya jantar ke rumah. Sama aja. Berapa banyak jatah orang yang berkurban? Jatah orang yang berkurban 1/3 untuk rumah, 1/3 jiran tetangga, 1/3 fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua peserta minta 1/3. Bingung panitia sejak Ustaz Somad datang, semua minta 1/3. Maka yang sudah kita amalkan selama ini, masyarakat dapat 1 kupon, peserta kurban dapat 2 kupon, kupon sebagai anggota 1, kupon sebagai pekurban 1. Itu sudah cukup, jangan minta lebih lagi. Saya ingatkan kepada ketua pengurus masjid, kalau ada nanti masyarakat kita yang bawa kambing minta potongkan, apa kata dia? Ini kambing saya, tolong potongkan, antarkan ke rumah, kepalanya, ekornya, kulitnya, kakinya, jantungnya. Kasih tahu sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Panitia jangan semena-mena, yang berkurban pun jangan macam-macam. Wa amruhum syura bainahum, musyawarahkan dengan baik. Insyaallah pelaksanaan kurban tahun ini sukses insyaallah. Bertimbun kulit bertimbun. Akhirnya panitia menggunting kulit kecil-kecil, masukkan ke plastik. Sampai di rumah yang buka tak pandai mengolah kulit, semua membuang kulit ke tong sampah. 2 hari sesudah itu kampung bau bangkai, gara-gara kulit digunting kecil-kecil. Kenapa kulit tak dijual? Takut menjual kulit, karena kata Ustaz membacakan hadis, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Akhirnya karena takut, kulit digunting kecil-kecil, tak juga bisa dimakan, mubazir. Jadi masalah kulit ini problem. Bagaimana solusi, win-win solution, jalan tengah? Kulit tetap dijual. Tapi kulit tak boleh dijual. Yang tak boleh dijual itu adalah kulit dijual, duitnya dipakai, itu yang tak boleh. Karena kurban sudah milik Allah. Kulit dijual, hasilnya diserahkan ke fakir miskin. Jangan lagi hasil jual kulit beli pisau, beli kresek, beli tali, dibagikan upah tukang potong, tukang kulit. Tak boleh. Tukang potong, tukang kulit ambil dari biaya operasional. Hasil penjualan kulit serahkan semua ke fakir miskin, supaya kita selamat dari syubhat dan samar-samar. Kami tak pandai ngolah kulit Pak Ustaz. Jangan kulit tu kasih ke fakir miskin. Mereka sudah susah, dikasih pula lagi kulit. Fakir miskin mau kulit, kami tak sanggup. Kulit jual. Cari www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit. Salam. Bisa kulit kami ini diurus? Bisa. Berapa satu lembar? 100. Ini ada 20 lembar, 2 juta. Cash 2 juta. Nah, panggil fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Tak mau. Duit? Mau. Lagi.
supaya kita tidak lagi mengambil yang sudah kita berikan tadi untuk Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, ini dari engkau dan untuk engkau. Kenapa dagingnya boleh kita makan? Allah menyuruh makan dagingnya. Fakulu minha, makanlah. Boleh dimakan? Boleh, jangan takut makan. Tapi katanya ada ustadz bilang tak boleh makan daging kurban. Kurban yang tak boleh dimakan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS muko-muko aku berkurban. Kalau tak lulus aku tak berkurban sampai mati. Kurban nazar tak boleh. Adapun kurban yang lain boleh. Nah, inilah yang kurban. Jangan menyimpan daging kurban gara-gara tamak, dari masjid ini, dari masjid ini, dari sini ambil, sampai kulkas penuh tak bisa ditutup. Freezer tempat daging tuh menyipak kaki kambing tuh keluar. Bagikan ke fakir miskin. Ustaz ada dapat jatah kambing banyak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, ini masjid kami, bagikan ke fakir miskin. Masjid kami, bagikan fakir miskin. Saya makan daging kambing, ada saya makan. Jangan banyak-banyak, secukupnya. Tapi ada hadisnya boleh menyimpan Pak Ustaz. Memang boleh disimpan. Ketika zaman paceklik, kering, kata Nabi jangan simpan. Tapi pada saat semua orang sudah makmur, nyaman, sanggup dia makan daging, sementara tetangganya kelaparan, laisa bil mu'min, tak diakui sebagai orang beriman. Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Petang tanggal 10, petang tanggal 9, malam 10, azan maghrib berkumandang. Disitulah kita mulai bertakbir mengagungkan Allah. Yang di muka-muka belum pulang kampung, yang di Jakarta belum balik ke muka-muka, hati ibu sedih, ibu bertakbir sambil mengaduk gulai. Allahu Akbar, Allah. Jangan lupa garam. Bapak pun bertakbir, Allahu Akbar. Berapa hari bertakbir? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Anak-anak muda ini dilatih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai jam 2 malam masjid takbir. Begitu kita masuk ke masjid, rupanya flash disk. Flash disk masuk surga, orangnya masuk neraka. Jangan lagi sampai jam 2 malam orang mau tidur keliling, komplain masyarakat. Ada saudara kita yang tak Islam mau masuk kantor, mau libur. Hormati juga orang lain. Ada masanya kita bertakbir. Nah, ini semua penting, teknis pengurus masjid, supaya apa? Ini syiar, tapi syiar ini memang betul orang. Kadang yang menghidupkan itu pun tidur. Nah, maka ini semuanya adalah demi kebaikan-kebaikan. Di akhir majelis, menjelang kita sholat sunat isyraq, mari kita sama berdoa di waktu yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, bisa berkurban, bisa berhaji, bisa berumrah ke Baitullah. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.